Wasidik. Nanti kalau teman-teman lihat di situ, di situ ada 4 orang dari Wasidik ini yang sangat berperan. Satu adalah si pemimpin gelar. Ya, teman-teman, satu pemimpin gelar. Kedua adalah Korwas di situ ya. Ada Korwas Wawan yang hadir di situ. Yang juga menanya. Jadi ada pemimpin gelar, ada Korwas, terus ada 2 orang lagi yang saya tidak tahu namanya, satu itu duduk di hadapan saya, di seberang saya, satu di belakang saya, itu orang Wasidik juga, 4 di situ ya. Nah, nanti kalau teman-teman lihat dari rekaman ini, ya kan, pasti akan bisa melihat bagaimana 4 peserta dari Wasidik itu, ya, selalu menyerang korban. Ya, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini menyerang korban, dia mencari celah untuk apa? Untuk agar supaya menghilangkan status tersangka. Ya, jadi mereka mencari kelemahan di situ. Kalau bisa ini status ini mau dia arahkan, ini bukan pidana tapi perdata ya. Contoh simpelnya di situ teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat ya kan, peserta-peserta itu. Contoh teman-teman ya. Yang mereka tanyain itu lebih banyak ke korban yang mereka tanyain ya kan. Dan mereka lebih banyak 90% pertanyaan mereka itu tentang surat kuasa, teman-teman. Ya, jadi ini para Wasidik ini berkelut ke surat kuasa. Kenapa surat kuasa? Mereka mau masuk ke ranah perdata, itu yang nomor 1. Kenapa? Dianggap ini surat kuasa ini adalah surat kan, yaitu terjadi kesepakatan antara belah pihak, pemberi kuasa sama penerima kuasa. Jadi dianggap ada perikatan. Jadi mau diarahkan ke perdataan di situ tentang perikatan ya. Kalau di KUA Perdata itu diatur di 1320, 1338 contohnya KUA Perdata ya. Nah, itu satu. Terus kedua adalah dengan adanya pemberian kuasa dari klien ke korban, maka terjadilah yang namanya status hukum advokat ya. Jadi ini yang berusaha diterapkan oleh Wasidik. Jadi seolah-olah ini advokat nih. Jadi ini kebal hukum, seolah-olah kebal hukum. Tidak ada itu advokat kebal hukum ya. Jadi mereka itu harus mencermati isi dari Undang-Undang Advokat pasal 16 itu diatur di situ ya. Jadi advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan apabila dilakukan dalam itikat baik, teman-teman ya. Jadi saya sudah tahu ini, makanya di dalam presentasi saya, jadi saya membuat presentasi di sini gelar perkara khusus, slide ini udah saya siapin nih ya. Dan di sini sudah saya masukin adalah 9 poin di mana tidak adanya itikat baik ini ya dari si dari si Natalia Rusli di sini ya. Jadi dugaan tidak ada itikat baik ini dijelaskan dalam mens rea, ini kesengajaan ya. Ini sudah saya jelaskan padahal. Jadi semua ini saya sudah jelaskan ke peserta gelar bahwa tidak adanya itikat baik ya. Dibilang 2, Natalia Rusli tidak ada itikat baik mengurus setelah para korban mencurigai tidak adanya deal dengan Junifer Girsang meminta uang kembali di sini. Ya, yaitu itikat tidak baiknya apa? Memblokir kontak WA baik pribadi maupun untuk komunikasi di grup WA untuk menghindari ditagih pertanggungjawabannya. Ini salah satu itikat tidak baik Natalia Rusli. Dengan diblokirnya saluran komunikasi di sini ya kan, niat untuk tidak bertanggung jawab ini atau itikat baik dia sudah hilang. Gimana si korban itu bisa berkomunikasi dengan Natalia Rusli kalau dia bilang dia advokat, tapi dia memblokir segala bentuk komunikasi di situ ya. Ini sudah saya jelaskan di bukti dia blokirnya ini di screen WA ini sudah kami berikan ke peserta gelar ya. Jadi WA ini komunikasi diblokir, bukti screen WA-nya ini semua sudah kita tetapkan di situ. Terus berikutnya di sini ya kan, tanpa adanya itikat baik setelah diblokir di sini ya kan, dia juga nggak kasih kabar kalau kantor hukumnya ini sudah pindah atau sudah tutup, teman-teman. Jadi gimana orang bisa nyari ya di sini. Terus dibikin surat aduan etik Pradin, juga dia mengundurkan diri dari Pradin supaya tidak disidang. Jadi total ini ada sekitar kurang lebih 9 yang sudah saya berikan bukti-bukti, teman-teman, bahwa itu tidak ada yang itikat baik. Jadi benar advokat tidak dapat dipidana atau diperdata, tetapi jika ada itikat baik, teman-teman ya.